Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, kita kemarin melewati hari-hari termulia. Alhamdulillah, kita lewati dia dengan ibadah kepada Allah, dengan berkurban, dengan berzikir, dan dengan menyemarakkan tauhid, dengan banyak-banyak berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, karena memang niki dia sebaik-baik zikir, sebaik-baik yang diucapkan oleh para nabi, dan termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadah kita selama Dzulhijjah kemarin ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan melanjutkan membaca kitab tauhid yang diberikan kita faidah oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala dari kitabnya Al Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, di mana pada kesempatan kali ini kita masih di bab tentang keutamaan tauhid, keutamaan la ilaha illallah. Yang berikutnya adalah sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia mengatakan, Nabi Musa alaihi salam berkata, ya Rabbi allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarlah aku sesuatu yang dengannya aku berzikir kepadamu dan aku berdoa kepadamu dengannya. Qal, maka Allah mengatakan, qul ya Musa la ilaha illallah. Allah membalas dengan mengatakan, wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Qal, Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, selakuan hambande semua hambamu
mengatakan la ilaha illallah. Qal, Allah mengatakan, Allah berfirman, ya Musa, lau anna samawati sab'a, wahai Musa, seandai kata 7 langit, wa amirahunna ghairi, dan penduduk langit selain aku, wal aradina sab'a fi kiffah, dan bumi yang 7 itu diletakkan di satu timbangan, langit yang 7 beserta penduduknya dan bumi yang 7 itu diletakkan di satu timbangan, wa la ilaha illallah fi kiffah, dan la ilaha illallah di timbangan berikutnya, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan condong dengannya la ilaha illallah. Tapi karena condong itu la ilaha illallah akan lebih berat daripada 7 langit 7 bumi beserta penduduknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, demikian pula Al-Imam Hakim, dan Al-Imam Hakim mensahihkan hadis ini. Hadis ini dikatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Makin kita tulis dia supaya lebih jelas hadisnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan, qala Musa, Nabi Musa berkata, ya Rabbi, Allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi Qal, Allah menjawab, Qul ya Musa la ilaha illallah, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Qala Musa, Nabi Musa mengatakan, Qal ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha, qal ya Musa, Allah mengatakan, ya Musa, lau anna lau anna lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffah, pilu hadisnya niki, wal aradina sab'a
fi kiffah. Wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Alhamdulillah. Hadits niki disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Mungkin sedikit artikan dia. Qala Musa, Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabbi, ya Allah, alimni, ajarkan aku syai'an, sesuatu, adzkuruka, sesuatu yang aku gunakan berzikir kepadamu, untuk berzikir kepadamu, untuk berzikir kepadamu, wa ad'uka, dan untuk berdoa, untuk berdoa kepadamu, yakni bertawassul dengan la ilaha illallah. Ya, berzikir ya kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adapun berdoa yaitu kita bertawassul. Ya Allah, aku meyakini tentang la ilaha illallah, maka sehatkanlah aku. Aku meyakini bahwasanya hanya Engkau yang berhak diibadahi, maka berilah aku rizki. Ini berdoa dengan la ilaha illallah, yaitu bertawassul dengan la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa alaihissalam minta diajar oleh Allah sesuatu zikir atau sesuatu yang digunakan untuk berdoa kepada Allah. Nabi Musa minta diajarkan oleh Allah sesuatu yang digunakan untuk berzikir atau sesuatu yang digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi jawaban Allah Subhanahu wa taala, qal, Allah berfirman mengatakan, qul ya Musa, katakanlah ya Musa, la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah niki zikir, dia juga doa kita gunakan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kemudian mengatakan lagi, ya Rabbi, ya Allah, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, semua hamba-hambamu mengatakan demikian, mengatakan la ilaha illallah. Ya Allah, selaku hamba dengan la ilaha illallah. Maksudnya Nabi Musa ingin sesuatu yang khusus buat dia, ya, spesialis, spesial buat dia. Na'ara zikir spesial buat dia, ya, doa spesial buat dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, ndak demi itu spesial doang, nih kita keutamaan nih. Wahai Musa, lau anna samawati sab'a, hai Musa, seandai kata langit yang 7, langit-langit yang 7. Pira langit berarti niki 7 tingkatan. Wa amirahunna ghairi, dan penduduknya, nya niki kembali ke mana? Penduduknya, penduduk Nabi, penduduk langit-langit, ghairi, selain aku, dengan Allah Subhanahu wa taala. Penduduk langit selain aku. Wal aradina sab'a, dan bumi yang 7. Bumi yang 7. Berarti berapa lapis bumi niki? 7.
fi kiffah, diletakkan di satu sisi. Sisi Nabi niki kenana? Sisi timbangan di akhirat kelak. Kalau langit-langit yang 7 beserta penduduknya, Nabi doang penduduk langit, ada malaikat, ada jin, ada semua, matahari, bulan, bintang, semuanya itu letakkan dia di satu sisi dari timbangan. Wala ilaha illallah, dan pahala la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan lagi, satu timbangan berikutnya. Satu timbangan berikutnya. Berarti pira sayap dacinno 2 sayap berarti. Ya, satu niki. Intinya timbangan niki 2 sayap. Mana yang lebih berat? Malat bihinna la ilaha illallah, maka akan condonglah dia lantaran pahala la ilaha illallah. Beratan pahala la ilaha illallah daripada 7 langit beserta isinya selain Allah dan 7 bumi. Kah mondek demele baca ini berugi daya Musa, rugi Nabi Musa mondek demele nyebut la ilaha illallah. Nanti yang endang si spesial buat dia. Lagu Allah ngenang nih pahalana la ilaha illallah kah melei dan ndak ingin nyebut dia, berugi tidak nyebut dia. Niki dia diantara keutamaan daripada la ilaha illallah. Oleh karenanya ya saking belikna pahalana mari terus kita lafazkan niki, terus tekadu ya berzikir. Ya, dia tentunya besar pahalanya seperti niki lantaran kandungan yang ada di dalam la ilaha illallah. Dan zikir niki dia akan bermanfaat saat lisan niki ya tepat dengan hati, lisan menepati hati. Bekenana lisan menepati hati, yaitu di saat lisan mengatakan la ilaha illallah, hati juga meyakini akan la ilaha illallah. Di saat lisan mengatakan subhanallah, maha suci Allah, ateno endah hendaklah dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah niki dia kurang lebih hadisnya ya dalam kitab kita. Makin berikutnya adalah faedah yang kita ambil dari perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Napi saja faedah yang bisa kita ambil dari hadis niki. Pertama, beliau mengatakan idhamu fadli la ilaha illallah. Hadis niki menunjukkan agungnya atau besarnya keutamaan la ilaha illallah. Kenapa dia sangat utama? Karena terkandung di dalam zikir niki tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau mengatakan fadlu Musa alaihi salam. Dalam hadis niki terdapat keutamaan Nabi Musa daripada yang lain. Di mana beliau selain nabi, beliau juga termasuk rasul, bahkan beliau salah satu daripada ulul azmi. Keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Dan bagaimana beliau berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha mendekatkan diri kepada Allah.
mendekatkan diri kepada Allah. Niki dia kemuliaan. Kemuliaan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Siri rapat dengan tipe Allah, maka dia akan semakin mulia. Bukan dengan dunia, bukan dunia niki je dengan kafir bisa adik ni si Allah. Beluan hartana dengan Islam atau dengan kafir? Beluan dengan kafir hartanya. Karena bukan harta standar kemuliaan. Standar kemuliaan adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah. Bahwasanya ibadah tidaklah melainkan apa yang disyariatkan oleh Allah. Apa yang disyariatkan oleh Allah. Dari mana kita mengambil yang nomor 3 niki? Yaitu ucapan Nabi Musa, ya Rabbi alimni syai'an. Ya Allah, ajar tiang ngana. Ajar saya ngana. Saya ngana ngajar saya ini Nabi Musa, nabi ini. Bahkan bukan hanya nabi, dia adalah rasul. Bukan hanya rasul, dia ulul azmi. Daka nangano tinggi kedudukannya, dia tidak bisa dia membuat cara zikir. Tidak bisa dia membuat cara-cara berdoa. Tapi dia minta diajar oleh Allah cara zikir. Dia minta diajar oleh Allah cara berdoa. Padahal dia nabi ini, dia rasul ini. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah tidaklah dikatakan ibadah melainkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dena bau miak-miak. Beje silengan Allah ino ta amalang. Nengka baru salat kita 3 rakaat. Kan 3 rakaat kan dek 4 tabe, kan dek 5 be atau sang 2 rakaat be maghrib no. Karena memang itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya halin. Nah, jadi ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah melainkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Nabi Musa saja sekelas Nabi Musa minta dia diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini nomor 3 niki. Ya, jadi ibadah itu tidaklah dikatakan ibadah melainkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di sini yang keempat, mashtaddat al-hajatu wad-daruratu ilaih kana aktsara wujudan. Apapun yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yang sangat dibutuhkan oleh manusia niki menunjukkan kemurahan Allah, bahwasanya Allah sayang kepada kita. Apapun yang sangat dibutuhkan oleh manusia, maka ia akan aktsar wujudan, akan banyak nampak muncul, akan banyak nampak. Wa aisaraha husulan, dan paling mudah untuk dilakukan atau didapatkan.
dan paling mudah untuk dilakukan atau didapatkan. Jadi apapun yang sangat dibutuhkan oleh manusia secara umum niki, maka ia akan banyak nampak. Dia akan banyak nampak. Dari mana diambil faidah niki? Itu dari ucapan Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, selapu hambande lengan zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Musa alaihissalam, semuanya mengatakan la ilaha illallah. Kan selapuannya mengatakan la ilaha illallah karena dia yang sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia. Seluruh manusia membutuhkan la ilaha illallah. Lengan zaman Nabi Adam, angka lengan zaman Nabi Adam, orang mengatakan la ilaha illallah karena dia butuh akan itu. Dan dia yang paling mudah untuk dilakukan. Angka zikir si paling ringan adalah mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang yang contohang ya, nanti kalau kita pegang bibir kita nih, la ilaha illallah, ndek nenggerwit bibir te mengucapkan la ilaha illallah. Coba yang lain, subhanallah gerwit ya, subhanallah turun ya, alhamdulillah turun ya dah. Lagu mun la ilaha illallah diulang gerwit, dibuat dia sedemikian ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sangat membutuhkannya. Kita kerang ngucapang ya. Sama seperti alam niki, mungkin di alam niki sesuatu yang kita paling butuhkan tapi air. Ada selain air? Udara. Nah, ini paling kita butuhkan. Kalau kita air kan butuh kita bergerak ke sana, kita ambil, kita tuangkan. Kalau udara, ngombe yang kutang mbaiti udara, ndeula wang butang-butang tokol-tokol, tinduk-tinduk, sugul teme dang udara no. Kenapa? Karena memang dia yang paling kita butuhkan, sehingga dijadikan dia paling mudah untuk kita lakukan, kita serap. Ini oleh alam. Dalam berzikir juga demikian. La ilaha illallah sesuatu paling mudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kenapa? Karena dia yang paling kita butuhkan. Dan dia paling banyak nampak, sehingga sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan zaman kita niki, rata-rata mereka mengatakan la ilaha illallah. Jelas poin keempat niki? Alhamdulillah. Poin kelima, yang kita ambil faedah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Poin kelima niki yang paling banyak dibantah niki oleh kaum muslimin, yaitu Syekh mengatakan annallaha fawqas samawat, bahwasanya Allah di atas 7 langit itu. Di atas sana. Dari mana diambil kalimat ini? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Musa, seandai kata 7 langit beserta penduduknya selain aku, dengan Allah Subhanahu wa taala. 7 langit beserta apa? Penduduknya selain aku, dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti beto Allah Subhanahu wa taala di atas. Sehingga nangono Allah mengatakan demikian. Dalam Al-Qur'an juga sangat banyak. Lagu ia makin silue tebantah no. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Dalam hadis, dalam Al-Qur'an dan lain sebagainya. Tugasnya hanya beriman. Imani hadis-hadisnya, imani ayat-ayatnya, tapi ingat laisa kamitslihi syai'.
Allah dina pada kanca sesuatu apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan apapun. Dia mengatakan dirinya di atas, ya sudah kita imani dia di atas, tapi bagaimana dia di atas tidak ada yang tahu. Intinya kita mengatakan dia di atas, kandang nang di atas, Allah mengatakan demikian. Adapun kaifiatnya tidak ada yang tahu. Jangan sampai kita samakan kaifiat di atasnya Allah sama seperti kaifiat di atasnya makhluk, jangan. Sama seperti Allah mendengar, Sami'. Allah mendengar atau tidak? Mendengar. Semua kita tahu nama mendengar. Harus kita yakini Allah mendengar. Kenapa demikian? Karena Allah tidak ada itu yang mendengar. Adapun bagaimana kaifiat dia mendengar, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kaifiatnya. Kita hanya wajib mengimani Allah mendengar. Kaifiatnya tidak ada yang tahu. Allah basir, maha melihat. Ya, melihat. Semua kita tahu nama melihat. Tapi bagaimana kaifiat Allah melihat, nggak ada yang tahu. Kenapa tidak ada yang tahu? Tidak ada ngabarin kita. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala melihat, dan melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya para makhluk. Jelas tidak niki? Alhamdulillah. Jadi dari hadis niki bisa kita ambil salah satu faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas 7 langitnya. Kemudian yang keenam, annahu la budda fi dzikri bihadzal kalimat min at-talaffuz biha kulliha. Seharusnya atau wajib bagi seseorang melafazkan zikir ini semuanya bekenana semuanya nelengkap la ilaha illallah, nelengkap ndak petuk-petuk ya. Lafazkan dia nelengkap, enda mele na siu na dua yu na telu yu na tetap kalimatnya la ilaha illallah. Ndak jangkan hanya gara-gara ingin mengejar jumlah supaya dia 1000 2000 empegat deh tene illah ngana. Atau nabi Allah doang, Allah betul ya. Hah? Hu Malik, no, tapi ponta Malik hanya hu. Mereka nggak mau ini. Di sini Syekh menekankan kita wajib bagi yang melafazkan zikir niki lengkap. Padahal niki sudah ringan niki la ilaha illallah. Dia tulak daurannya but ya. Padahal pahalanya masya Allah. 7 langit, 7 bumi beserta isinya ditimbang, maka lebih berat la ilaha illallah. Pira ke jina tanah sebumi ne, pira jina tanah sebumi ne. Mau itu 1 miliar, kita mau 1 triliun, kita mau 1 triliun, kita mau. No. Langkah berzikir dengan la ilaha illallah, mau ita pahala senilai bumi setujuhnya ini. Masa ditembelin lengkap-lengkap. Mun mita harian je 1 siu, masya Allah lengkap pegawaian dengan jam 3:30 sampai jam 5 sore ngeder doang untuk 1 siu. Ini pahala belikna masya Allah. Hanya dengan mengatakan Nabi la ilaha illallah. Nelengkap la ilaha illallah. Nah, masa ditembelin nang la ilaha illallah. Petu teh Malik illah atau Allah atau hu. La ilaha illallah, sida payu zikirno. Jadi di sini Syekh mengatakan wajib bagi seseorang yang ingin berzikir dengan zikir niki harus berzikir dengan semuanya, lengkap. Lengkap ucapan yang mengatakan la ilaha illallah. Kemudian Syekh mengatakan di sini berikutnya
itsbatu mizanil a'mal. Hadis ini menetapkan adanya timbangan amalan. Amalan telaun gina nimbangnya isi Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita, salat kita, puasa kita gina jari sesuatu yang bisa ditimbang. Bau ke si Allah mihanya maraino. Bau ke kira-kira mudah sekali bagi Allah. Bahkan kematian laun rubahna isi Allah menjadi seekor domba. Kematian. Bau tegita kematian makin nggak ada tembung kita. Ya kenapa? Karena kematian sifat. Orang ini mati, mbaya mati, no. Nggak ada tembung kita, ya mati, no. Tapi nanti di akhirat kematian itu dibuat seperti domba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disembelih dia. Setelah disembelih Allah mengatakan khuludun wala maut. Kekallah kalian sekarang karena sudah tidak ada kematian. Kematian wah sembelihnya si Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, merubah kematian yang sifat berubah jadi domba mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ngerubah amalan kita yang tadi zikir, salat semua dirubah menjadi sesuatu yang kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat mudah bagi Allah. Intinya di sini menetapkan adanya timbangan amalan kelak di akhirat. Karena kata-kata fi kiffah wala ilaha illallah fi kiffah niki menunjukkan adanya timbangan nanti di akhirat. Kemudian yang kedelapan, ini yang penting, annal anbiya, bahwasanya nabi yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Bahwasanya nabi butuh untuk diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Bahwasanya nabi siapa di sini? Nabi Musa, yang dia juga seorang rasul, yang dia juga ulul azmi, butuh diingatkan dia oleh Allah akan keutamaan la ilaha illallah. Kita mungkin untuk bahas tauhid tersinggung kita. Kan tauhid bahas marah itu dia teman bertauhid baik. Tauhid bahas para nang itu syirik kini. Bukan, kita membahas tauhid, kita tetap ingat tentang tauhid, supaya tetap ingat tentang la ilaha illallah. Jangankan kita, sekelas nabi, bahkan Nabi Musa, dia rasul, bahkan ulul azmi dia ini tetap perlu untuk diingatkan tentang la ilaha illallah. Bapak lagi kita angkanda bosan-bosan, ndak silih ndak mun belajar tauhid diri. Ya, dengan Islam doang tene darah butuh pelajaran tauhid wah. Oh, dengan kafir ajaran tauhid dengan Islam dah butuh tauhid. Terus belajar tauhid agar jangan lupa dengan tauhid ini. Karena mana lupa dengan tauhid gina terjerumus aning nabi kesyirikan, gawene kesyirikan laun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, kemudian azimat-azimat, kemudian senggeger-senggeger, syirkun, itu syirik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngone jampi-jampi bebadong, kemudian senggeger. Rubil le bongkot tiang ngenang bebadong, ternyata siaran bebadong no kembokan aran ngono. Ya ndak ada ngenang bebadong, tanya kembokan aran bebadong. Astaga ngaten
Bareh paranang itu nyiri kang kembokan bareh kan. Mah salah seberarti ini. Tene Nabi bahasa anta azimat tene. Hah? Azimat nanti mun babadong kimbaran babadong. Simbena badong azimat deh, ya mulai bongkot je kembokan aran ngono. Aneh bae. Oh kemboknya biasa. Ya. Kembokan kereng ngono babadong aran itu bongkot. Baik. Intinya bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya jampi-jampi, azimat, senggeger itu syirik. Nengke dengan Islam. Arak ke bersenggeger dengan Islam. Luwe. Arak ngadu azimat dengan Islam. Luwe ngadu. Ya, jampi-jampi luwe. Karena jangan kedui padahal Nabi teu nganang syirik. Karena kedui karena dia lupa, enggak tahu dia. Lupa ya payu karena tidak pernah apa dipelajari. Tidak pernah dibahas. Padahal di kalangan kaum muslimin dia doang bahasnya akhir gawe na kesyirikan. Sedangkan siaran syirik Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini kezoliman yang paling besar. Dosa si paling bele ini melebihi dosa membunuh, melebihi dosa berzina, melebihi dosa mencuri. Yang bahaya namun terlupa oleh tauhid bisa seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan. Jerumus kesyirikan berarti telah melakukan dosa yang sangat besar. Itulah makanya sekelas Nabi pun butuh tetap diingatkan tentang la ilaha illallah. Berapa lagi dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingati nabinya tentang la ilaha illallah dan tentang bahaya syirik. Niki dia 8 faedah. Yang ke-9 Syekh mengatakan anal aradina sab'un kassamawat, bahwasanya bumi ini 7 lapisan sama seperti langit juga dia 7 lapisan. Niki dia faedah-faedah yang disebutkan kita oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala berkaitan dengan hadis niki. Bayarwana yang bisa kita sampaikan monaran yang jelas nanti insyaallah tanya jawab setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Apa itu andang-andang? Andang-andang ini sejenis beras, di atasnya dikasih uang 2.000 sebagai andang-andang untuk yang jaga piring dan jaga nasi pas daun. Mirip upak-upak dengan si jadi nasi itu, arak nyur, arak benang. Sajen aning sai? Sesajen aning sai? Nangke dulu beras ya, beras dimasukkan uang 2.000 dengan harapan nanti piringnya tidak pecah, berasnya tidak rusak. Ya, beras yang jadi nasi ini tidak cepat habis. Hanya dengan naruh uang 2.000. La ilaha illallah. Saya nangka gin jaga ya begawe ini sehingga tidak pecah piringnya, saya jaga ini. Ya berdua satpam ke ngono. Berdua satpam. Ada sendiri yang jaga ini yang dikasih ini yang dikasih andang-andang. Tapi kalau nggak dikasih andang-andang, nggak ada yang menjaga. Oh jin maksudnya? Jin. La ilaha illallah, macam-macam baik. Ya, jadi sekarang kita sudah pernah kita bahas masalah yang namanya sebab. Ya, yang namanya sebab. Ada sebab itu yang kauniyah, sebab yang alami. Ya, kita ulangi saja dia, nggak apa-apa. Ini sudah ini ya.
Kita hapus ya. Macam-macam baik, subhanallah. Oh, sudah ini? Baik. Sampai 4, ya. Bija lah ngantem mau di cara-cara ini. Baik, ada namanya sebab. Dalam Islam meyakini adanya sebab. Ya, yang buat sebab Allah Subhanahu wa taala. Al-musabbib huwa Allah. Yang membuat sebab adalah siapa? Allah. Dan kita dibolehkan untuk mengambil sebab. Sebab ini ada dua. Ada yang sebab alami, ada yang sebab namanya syar'i, agamis. Nah, yang alami ini yang dibutuhkan akal. Akal, ya, yang dibutuhkan adalah akal. Sekarang tadi andang-andang itu, taruhkan uang 2.000, maka piring tidak akan pecah. Itu masuk akal apa tidak? Hah? Masuk akal apa tidak? Ini masuk akal. Nulu kepeng 2.000, berasnya tidak cepat habis. Gak masuk akal kino. Tidak masuk akal dia. Berarti akal sudah tidak. Dari sisi syar'i, kalau syar'i dia butuh dalil. Dia butuh nabi dalil. Contoh misalkan orang yang sakit perut, bacakan dia ruqyah dengan mengatakan bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian kita mengatakan a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 kali kita baca ini, maka dia akan hilang penyakit sakit perut itu. Secara akal ini enggak masuk akal, tapi secara syar'i iya ada dalilnya. Ada dalilnya sebuah hadis. Nah, sekarang nulu andang-andang, ada enggak dalilnya? Enggak ada dalilnya. Andang-andang dinarak dalilnya, dalil juga tidak ada. Maka dia bukan sebab yang benar, bukan sebab yang benar. Karena sebab yang benar dilihat dari 2 hal, melalui alami, si kedua dalil. Contoh alami misalkan sakit perut, sakit tian, kita minum obat tetra misalkan. Tahu obat tetra? Obat sakit tian, minum tetra sembuh dengan izin Allah. Itu sesuai dengan akal. Tapi kayak tadi misalkan sakit perut, gangguan jin, bacakan surah Al-Falaq. Dari mana itu? Dari dalil sebuah hadis. Oh ya, benar berarti. Jadi selalu timbang sebab itu dengan 2 hal niki. Apakah dia secara alami dengan menggunakan akal, atau dia syar'i dengan menggunakan dalil. Selain daripada ini berarti dia bukan sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu ini ya dah dakat ndek na masuk akal, ndek narak dalilna. Ini ya, sakit tian, enti tiano, lebui dasan lian, nyedi sakit tian. Ini yang sehat sakit tiano, jarak itu sakit tian. Dalam Islam jangan tertipu dengan hasil, jangan tertipu dengan hasil, tapi lihatlah selalu cara untuk mendapatkan hasil itu. Didik tertipu dengan hasil, tapi lihat caranya. Mau kena caranya berhasil ya kena wahin, kena caranya ndik na berhasil kena dengan sugi ya kaya dia dengan cara bisnis yang benar sudah. Bisnisnya benar, tidak dia kaya, benar sudah itu. Sugi ya lagu ngadu riba, kaya dia, tapi dengan apa? Riba. Benar atau tidak ini? Tidak benar. Beriba ya, derek jarina ya, benar atau tidak ini? Tidak benar. Jadi dendek kita hasil, tapi lihatlah apa? Cara.
Para nabi berdakwah, caranya rata-rata benar para nabi berdakwah. Apakah semuanya itu mendapatkan banyak pengikut para nabi? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam luwih pengikutnya. Arak sebagian nabi pengikutnya hanya 1 orang, pengikutnya hanya 2 orang, bahkan dia narak pengikutnya nabi no. Apakah nabi ini salah? Tidak salah nabi no. Jadi intinya jangan tertipu dengan hasil, tapi selalulah lihat sebab. Apakah sebab yang dia lakukan untuk mendapatkan hasil itu benar apa tidak? Dari mana kita tahu sesuatu itu benar apa tidak? Lihat dia dengan 2 hal niki. Alamikah? Si kedua syar'ikah? Alami, dia tak ngadu akal sehat. Ya, sakit otak kasih paracetamol. Ini sesuai dengan akal. Syar'i yaitu dengan dalil. Bacakan dia ruqyah dia, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kembali timbang lagi andang-andang. Biar yang pertama alami atau syar'i? Darah yang pertama berarti jatuh dia ke dalam sesuatu yang bukan sebab. Kaidah para ulama, ya, ja'lu syai'in sababan ma lam yaj'aluhu Allahu sababan fa huwa syirkul asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab. Niki kaidah niki secara umum tentang sebab. Menjadikan sesuatu sebagai sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab, yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab, maka ini apa? Syirik kecil. Maka itu adalah syirik kecil. Takaknya kecil lagu syirik niki dia lebih besar daripada dosa besar. Kenapa demikian? Karena sebab ini yang berhak membuatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas antum? Mudahan jelas. Wallahu taala a'lam. Ya? Nyambung dia? Sila coba lanjut. Niki berkat kan ini nih? Hah? Hadiah no maksud antum ini? Apa itu? Jadi nangka begitu selesai begawe dikasih dia beras gitu orang itu. Yang setiap orang ini kan bisa punya bagian dari menjaga diri. Nah, itu dia punya tanda-tanda. Tapi kalau misalnya dia nggak dikasih tanda-tanda, dia nanti minta itu dan diyakini nanti dirinya bisa pecah. La ilaha illallah. Intinya pertama, ana kurang paham tentang andang-andang tadi itu. Tapi kalau dia menjadi sebab akan banyaknya nasi, seperti yang bilang tadi, maka ini menjadikan sesuatu yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Nah sekarang kalau andang-andangnya dikasih ke orang lain, ya begitu antum bilang dikasih ke orang lain, ini kayaknya pada marah berkat tipak temu no. Kalau itu akan menjadi dukungan terhadap ritual kesyirikan, maka tidak boleh kita terima. Kalau akan menjadi apa? Dukungan terhadap ritual kemungkarannya, nggak boleh diterima. Tapi kalau dia tidak ada unsur begitu kita terima, tidak ada kaitannya dengan dukungan terhadap ritual kemungkaran mereka, maka tidak apa-apa diterima. Yang jelas makanannya ya tetap makanan.
Ya, beras tetap beras halal, beras pisang tetap pisang halal, pisang. Ya. Cuman sekarang begitu dihadiahkan, kalau itu akan menjadi dukungan terhadap kemungkarannya, maka tidak boleh diterima. Ya. Tapi kalau tidak ada itu dukungan, maka tidak apa-apa untuk diterima. Wallahu a'lam. Nggih, sila. Saya gini seru penggitaan, tukang cukur ke? Si nyukur rino gini seru penggitaan. Macam-macam baik. Nggih, makanya ini jatuh ke dalam khurafat itu. Ya, menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal Allah dan wahmiyai jadi sebab itu. Ya, nengke tukang niat toko lagu di saat nemia pondasi dia ulah nyembeliangnya manuk. Mun de na sembeliangnya manuk laun mun wah jadi toko ini dia negin laris. Ngono kan? Berarti seolah-olah nyembelih ini sebab untuk menjadikan toko ini laris. Pertanyaannya nengke, pernahkah Allah menjadikan nyembelih ayam sebagai sebab larisnya toko? Tidak pernah. Berarti ini membuat sebuah sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Jatuh ke dalam kaidah itu. Maka dia syirik kecil. Karena si berhak miak sebab hanya Allah. Tukang cukur ramun dia tersadek ya andang-andang ongkos seru penggitaan ngono seru aja ya karena kantong tipis dengan seru bae penggita salah cukur ya bare aduh macam-macam doang. Jadi intinya kalau dia sebab yang tidak masuk akal dan tidak syar'i maka jatuh ke dalam kesyirikan karena telah menjadikan sesuatu sebagai sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Jelas ya, wallahu taala alam. Hukum menerimanya dilihat kepada dukungannya. Kalau ternyata itu tidak mendukung, maka enggak apa-apa diterima. Tapi kalau ada unsur dukungan maka haram diterima. Allah taala alam. Silakan. Nggih. Memang nyala ruana. Ini kalau dilihat dari matan hadis, nggih. Ada percakapan antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Apakah ini termasuk hadis qudsi? Nggih. Masya Allah. Jadi di sini ada percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Apakah ini termasuk hadis qudsi? Jadi di hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini wallahu alam ya yang lihat niki adalah menceritakan percakapan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan percakapan Nabi Musa. Ya, adapun hadis qudsi yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dia bukan Al-Qur'an. Hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bukan Al-Qur'an. Adapun di sini wallahu alam yang kita lihat percakapan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah. Wallahu ta'ala a'lam. Nggih, sila Pak Haji. Mik nah. Masalah orang yang tinggalan di bawah hajat Ustaz, sering sekali kita alami seperti itu. Bisa saja helm. Nah, yang punya ini tidak pernah dicari-cari untuk sampai. Nggih. Di masjid ini, yang
Karena awalnya tak pernah dilarang bersangkut-sangkut. Jadi barang hilang di masjid. Bukan hilang. Oh, ketinggalan di masjid. Orang hilang, buku yang ketinggalan di situ. Nggih. Nah, kemudian tak cari. Sampai sudah pulang, kita tunggu-tunggu. Kita sebagai berbuat, kita tunggu-tunggu tak ada lagi nyari. Boleh tak kita bayar jam ini lalu uang itu kita harus sedangkan ke wajib. Begitu Pak Ustaz. Demikian. Boleh tak seperti itu? Nggih. Pertama si merbot harusnya mencari pemiliknya. Tapi itu pemiliknya. Yang dilarang di masjid itu yaitu orang yang kelangan ngumumang dirinya di masjid. Aku kelangan kepeng 1 juta atau aku kelangan jam, saya sindaitia bada aku, ngana ngumumkan dirinya kelangan, itu yang dilarang di masjid. Adapun si merbot nemukan kunci mobil, nemukan apa gitu, segera dicari siapa yang punya ini ya, nemu apa barang-barang berharga di masjid, silakan langsung lebada CP ini kan, ngumumang ya. Yang dilarang itu kalau dia kelangan kemudian mengumumkan di masjid. Tapi kalau kita temukan barang di sini, langsung nih CP kunci mobil, CP kunci Honda, CP pulpen, silakan, tidak masalah. Jadi si merbot segera ya. Si kedua nengke sudah dilakukan hal seperti itu, lagu nengke di neman doang datang epen barang noh. Ya, ngombe yang kuna tunggu sampai 1 tahun. Nanti sampai 1 tahun denara doang bakal manfaatkan untuk kepentingan masjid dan diniatkan ini amal atau sumbangan si pemilik barang. Niatan ya sebagai amal atau sumbangan si pemilik barang. Dengan catatan laun ene datang epen barang, petene barang no, maka kita harus siap menggantinya. Ya, begitu. Nggih. Barang siapa yang merasa ketinggalan, kalau membeli seperti sampai di situ lah kemampuan kita. Kalau belum cari dikatakan lewat dari bawah dari mana. Nggih. Sehingga sulit kita mencari. Makanya niki kita lakukan selama 1 tahun. Makin alhamdulillah kita diberi media niki oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita gunakan. Ya, kita share di Facebook misalkan ada barang ditemukan di masjid ini, yang merasa kehilangan segera menghubungi takmir. Kita umumkan seperti itu, biarkan selama 1 tahun. Ya, begitu sudah nabi 1 tahun dinara doang lah tuna barang ini yang bekah kita bayar dia, dan harta itu kita niatkan untuk masjid, penyumbangnya adalah orang yang milik barang. Seandainya kata suatu hari setelah itu datang si pemilik barang, arak kelek teni misalkan jam aku ketinggalan teni ruana lain, arak minta ya bekas sade malik nih wah jualku ya nih kepeng nah. Padahal kami tadi meniatkan untuk masjid kan. Sampai itu oke, biar sudah untuk masjid ini kan alhamdulillah. Intinya wallahu alam itu kita tunggu selama 1 tahun ya, baru bisa kita hargakan dia, kemudian harganya itu untuk kepentingan masjid. Jelas nggih? Wallahu taala a'lam. Betul Pak Guru. Memikna. Mik ini dulu Pak Guru dulu belakang. Memikna sakit Bro, biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini audio sekali tentang ayat yang 4 ini. Nggih. Apapun yang sangat dibutuhkan oleh manusia, maka akan banyak manfaat dan terlalu mudah untuk dilakukan. Nah, ketika kita berbicara apa kebutuhan dasar, maka yang paling kita butuhkan ini adalah kendaraan. Nggih. Siang sempat orang-orang sedikit ini bisa kebutuhan kita akan kendaraan ini ada 11.000 liter per hari. Masya Allah. 11.000 liter per hari ini 20%-nya oksigen dan 80%
Guru kimia soalnya niki, jadi biasa ngitung selapuan. Kalau kita membayangkan dia di mana harga 1 liter oksigen 25.000, maka total yang kita butuhkan oksigen sehari seharga 55 juta. Masya Allah. Ya, 55 juta. Yang kalau itu 80%-nya dari 11.000 itu sekitar 8.800 liter per harinya. Kalau nitrogen ini harganya per liter 9.900, maka kalau dirupiahkan itu menjadi 86 juta. Masya Allah. 5.500 Total. Sehingga kalau kita totalkan dia oksigen dan nitrogen yang terkandung dalam udara yang kita butuhkan dalam sehari, maka total rupiahnya adalah sekitar 141 juta. Masya Allah. 965.500. Kalau kita jadi PNS golongan 3A yang start dengan gaji 3.500.000, maka kalau sekali ini Begawean. 2 tahun sekali kita nabung untuk hanya 1 hari Napas. bernapas. Masya Allah, luar biasa. La ilaha illallah. Percuma kita lagi melihat hadis ini, mendengarkan hadis ini, ternyata kalimat la ilaha illallah ini jauh lebih besar atau lebih mahal, lebih berharga dari lapis langit dan isinya dengan 2 bumi dan isinya. Luar biasa sekali. Pertanyaannya Ustaz, kan dengan Jakarta waktu dengan kopi itu turun pernah merasa butuh oksigen itu seperti yang kejadian kemarin. Iya. Butuh sekali oksigen, kita beli oksigen kemana rumah sakit habis oksigen itu, sehingga oksigen itu menjadi sangat Langka. Langka kalimat la ilaha illallah itu Iran sangat membutuhkannya, sehingga Nabi Musa saja merasa ini biasa-biasa di padahal Nggih. Iran sangat Masya Allah. biasa. Nggih. Jadi ini itu makanya kalau kita hitung nikmat Allah, dia tegin mampu ngitung ya. Ini baru oksigen ini sudah ternyata berapa tadi 141 juta hanya oksigen setiap hari. Saya ingin mempunyai di ITKP yang 141 juta ini, itu pun dengan catatan oksigen yang dibayar itu oksigen yang tabung tunjuk ketik oksigen no ditabung nggak dumen gula berarti gin tenti soalnya tabung tau begin nggak dua begawean dia tau gin nggak dua karena tabung gin tenti ini itu kita bayar 140 juta sehari. Masya Allah. Angka cocok tiang ada buyut ya, buyut agak jauh di Cakra ya, orang beruang dia orang beruang dengan ya, dia di HK niki dia opname dalam kondisi sudah apa namanya sudah koma dengan tengah ya, dan dia butuh 4 hari dalam kondisi koma dimasukkan ke ruang ICU sama anak-anaknya ya orang-orang jadilah ngenteng uang insya Allah tidak terlalu berat buat dia. Ternyata sehari dia habiskan 200-an juta itu sejelo. Dia di sana 4 hari arohna 1 miliar 4 jelo ini dalam kondisi hanya tidur di atas ranjang kabel tonotene ini kabel di jantungnya, di paru-paru ada selang teme oksigen, tabung oksigen, terus ada mesin titit dia untuk hidup selama 4 hari butuh 800 juta akhirnya peluan malik nyawa negah ngenteng dalam kondisi seperti itu kita makin bisa jalan, bisa lari, bisa duduk, bisa bebas bepira kia jini nih. Makanya kalau kita pikirkan niki cocok si paling pantas terpuji hanya Allah Subhanahu wa taala saking besarnya jasanya kepada kita dinaragin ngalahang jasan Allah Subhanahu wa taala. Angkakah dengan si zolim tipa Allah
ia si nyembah selain Allah berarti zalim di Allah, cocok niki kezaliman paling besar. Karena yang dia zalimi adalah zat yang paling berjasa kepada dirinya. Engkau nyaunya tiba kesyirikan niki karena niki menzalimi Allah niki. Mudah-mudahan kita terus ingat akan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nang kepiran kebutuhan la ilaha illallah niki, kita butuh la ilaha illallah setiap detik dia terbau sugul dengan la ilaha illallah. Sedetik doang sugul dengan ini melakukan kesyirikan, hancur semua yang lain itu, salatnya hancur, semuanya hancur. Ya, jadi setiap detik kita terus butuh la ilaha illallah, terus butuh tauhid, no? Ya, angka subhanallah niki di antara nikmat dengan bertauhid, pahalanya akan ngalir kepada dia setiap detik. Karena setiap detik dia bertauhid. Amun salat kan pas salat temu pahalana. Amun puasa pas puasana temu pahalana. Lagu amun bertauhid setiap detik terus pahalana. Ya, terus pahalana setiap detik. Karena memang kita bertauhid setiap detik kita butuhkan dia la ilaha illallah. Dia tahu subul. Tidak bisa kita lepas. Dan tentunya yang paling kita butuh di saat detik-detik terakhir kita akan meninggal. Karena al-a'mal bil khawatim. Amalan manusia ini tergantung daripada apa? Penutupnya. Amalan manusia tergantung apa? Penutupnya. Amun penutupnya bagus berarti bagus wah ini. Amun penutupnya buruk berarti buruk sudah dia. Makanya cocok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Si akhir ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, karena memang amalan kita ini tergantung daripada akhirnya. Ya, intinya bahwasanya setiap detik kita tidak bisa lepas daripada la ilaha illallah. Bahkan kepada la ilaha illallah kita lebih butuh kepada la ilaha illallah daripada kepada minuman dan makanan. Ya, kita lebih butuh kepada la ilaha illallah. Mudah-mudahan terjawab. Wallahu taala alam. Niki dulu. Silakan. Nggih. Tadi kita sudah memahami sesuai diterima dengan akal dan dalil saja. Nggih. Mengenai anda-anda dan pemberian itu kan bisa. Nggih. Mungkin kita perlu pencerahan tentang sangatnya ya Ustaz. Karena mungkin secara umum kita di sini hidup di tengah-tengah masyarakat yang memang ketika orang sudah melafazkan la ilaha illallah maka dia sudah Islam tauhid, anggapan itu sudah umum bisa. Jadi bagaimana kita bersikap di tengah-tengah masyarakat yang memang adat istiadat kebiasaannya sudah seperti itu gitu. Baik, jadi pertama ini dia berjeraga sedikit. Pertama, kita alhamdulillah di komunitas Islam. Tetangga kita, depan kita muslim semua alhamdulillah. Cuman sangat disayangkan banyak di antara kita kaum muslimin itu perbuatannya menyelisih Islam. Kayak tadi dia muslim tapi masih bersenggeger. Nah, ini senggeger ini kesyirikan. Ya muslim lagu masih ngadu bebadong. Nah, ini bebadong ini kesyirikan. Ya muslim lagu masih nabi misalkan main seher. Nah, ini seher ini kesyirikan, kekufuran. Cuman dia melakukan itu karena kejahilan. Dia tidak tahu. Akhirnya main seher dia. Bahkan main bola saja ngadu seher ya. Ngadu seher ya, tolong bebadong dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dianggap ini benar, boleh. Nah, ini perlu kita kabarkan kepada mereka, kasih tahu dia ini kesyirikan, bau tersugul dengan Islam gara-gara ini, jelasan ke dia. Jadi tugas kita makin jelaskan kepada mereka dengan cara yang baik, akhirnya meninggalkan kesyirikan ini. Bukan tugas kita memponis. Memponis itu tugas qadhi, tugasnya para hakim itu. Kalau kita alhamdulillah di sini punya MUI, punya para ulama di sini yang memponis fulan ama A ini dia sesat karena melakukan ini. Dia yang memponis itu.
Kalau kita nggak bisa hanya secara umum saja, saya nggawe kesyirikan maka dia kufur, saya nggawe seher maka dia kufur secara umum. Adapun memponis langsung itu tugasnya qadhi, para ulama itu punya tugas. Kita hanya menjelaskan secara umum. Nah, kita sekarang hidup di komoditas Islam, lalu ada kesyirikan di sana. Ngombe sikap teh nasihati dia. Si kedua, jangan dukung perbuatannya. Ya, ngombe konten dukung misalkan marawane gini nyembelih, pada teh ini perbuatan syirik ini lagu kah karena ide tetanggaku kuntiang ide kah, ente ngono. Ini berarti mendukung perbuatan, jangan didukung. Menghindar dari dia. Kayak tadi misalkan jonjo nih kah kakan dia, jangan mau diterima karena itu akan menjadi dukungan kepada mereka. Jadi sikap kita bagaimana? Pertama nasihati dia, si kedua jangan dukung perbuatan kesyirikannya. Jangan didukung. Ya, kemudian yang ketiga terus piarana berikan dia haknya yaitu kasih sayang itu. Sayangin dia karena dia ini tetangga ente muslim dan dia melakukan ini karena kejahilan. Karena kejahilannya. Ya, nasihati dia supaya dia meninggalkan keburukan-keburukan tersebut. Jelas antum? Sampean pertanyaannya terjawab dia pertanyaannya. Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Nggih, terakhir lagi gati nih di terasa nih. Subhanallah, la ilaha illallah ini sungguh sangat besar sekali nilainya Ustaz ya. Ya. Bahkan lebih kita butuh daripada udara. Iya, betul. Akan tetapi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah terdapat syarat dan rukunnya Ustaz. Iya. Mungkin dari segi syarat doa dia sudah terpenuhi ya. Ya. Dia tidak melakukan barang yang haram gitu. Tetapi dari syarat dan rukunnya itu dia belum bisa sempurna untuk memenuhi syarat dan rukun la ilaha illallah itu. Terus bagaimana hikmahnya terhadap seseorang itu nanti faedahnya terhadap seseorang itu apabila itu tidak sempurna dia dalam. Iya kan la ilaha illallah ada rukun. Ya, rukunnya la ilaha ini adalah an-nafyu. An-nafyu yaitu peniadaan. Yang kedua rukunnya illallah, menetapkan hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ini rukunnya. Syaratnya ada 7. Di antaranya misalkan al-ilmu. Kita harus ilmui arti la ilaha illallah. Sehingga seseorang di saat mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak tahu artinya, nggak ada gunanya dia mengatakan la ilaha illallah. Kemudian dia harus yakin tentang la ilaha illallah. Bahwasanya dia harus yakin tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Tidak ada gunanya dia mengatakan la ilaha illallah, tahu dia artinya tapi dia nggak yakin. Ya, kita mengatakan la ilaha illallah hanya Allah yang berhak disembah. Oh, mungkin bukan hanya Allah, mungkin Nabi Muhammad juga berhak disembah. Berarti ini dia nggak yakin dengan la ilaha illallah. Ya, termasuk tidak yakin yaitu menganggap agama non-Islam benar. Menganggap agama non-Islam benar berarti ini kita tidak yakin dengan kebenaran la ilaha illallah. Jadi harus yakin. Ya, kemudian yang ketiga harus tunduk terhadap la ilaha illallah. Di antara bentuk tunduk kepada la ilaha illallah menjauhi semua kesyirikan-kesyirikan. Kita harus tunduk kepada la ilaha illallah. Tidak ada gunanya dia mengatakan la ilaha illallah, ngerti maknanya tapi tetap mengerjakan kesyirikan. Main seher dia atau dia nyembelih kepada selain Allah, enggak ada gunanya mengatakan la ilaha illallah. Kemudian di antaranya juga mencintai, harus dia cinta kepada la ilaha illallah. Tidak ada gunanya dia mengatakan la ilaha illallah tapi membenci la ilaha illallah. Nah, ini syarat-syarat yang 7 harus ada pada dirinya di saat dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi bedanya antara rukun, kalau rukun itu berada di dalam ibadah itu la ilaha illallah, rukunnya an-nafi wal itsbat karena dia ada dalam lafaz la ilaha illallah. Yang 7 ini syarat. Syarat ini sesuatu yang harus ada dan dia berada di luar ibadah itu. Ya, di antara tadi misalkan apa? Mengetahui, meyakini, mencintai, tunduk dan lain sebagainya.
Ya, ini semua berada di luar la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah ini tidak akan sah melainkan dengan keberadaan 7 syarat itu. Jadi kalau ada satu aja nggak ada dari 7 itu, tidak sah la ilaha illallahnya. Sama seperti sholat. Sholat ada rukun-rukun sholat. Ya, ada rukun-rukun sholat, ada syarat sah. Rukun-rukun sholat ini sesuatu yang berada di dalam sholat, kayak takbiratul ihram, bersedekap, berdiri, membaca Al-Fatihah. Ini rukun sholat dan dia berada dalam sholat. Ada syarat sah sholat berada di luar sholat. Contoh misalkan dia bersuci. Bersuci ini syarat sahnya sholat dan dia berada di luar sholat. Seseorang kalau sholat tanpa bersuci gak akan sah sholatnya. Dia sholat 1000 kali sholat tanpa bersuci gak akan sah sholatnya. Demikian pula dengan la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah 1000 kali, dia mengatakan la ilaha illallah, tapi dia gak cinta kepada la ilaha illallah. Padahal cinta ini syarat sah daripada la ilaha illallah. Dia benci la ilaha illallah. Walaupun 1000 kali dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada gunanya. Tidak akan dapat dia pahala sebesar itu. Kenapa? Karena tidak sah la ilaha illallahnya. Paham antum? Jadi seseorang harus lengkap rukun dan syarat daripada la ilaha illallah sehingga benarlah la ilaha illallah seseorang. Biar wadah niki dan kurang lebihnya tiang minta maaf niki sudah lebih dari waktunya niki lebih 1/4 jam. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita tetap semangat mempelajari tauhid, mempelajari la ilaha illallah. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.